lagi ya. Ya, izin bertanya Yai. Tanda-tanda seorang guru untuk pembimbing spiritual itu apa aja atau ada standarnya? Jangan kamu, saya bilang ke kami nih, kami tidak mungkin menemukan guru, nggak mungkin. Tetapi kami bisa ditemukan oleh seorang guru. Ketika seseorang sudah melampaui membuat kriteria, dia nanti kamu akan ditemukan oleh guru. Guru itu ditemukan secara pribadi, nggak boleh ikut-ikutan. Guru tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillah teman-teman, kita jumpa lagi di Q&A ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom komentar YouTube maupun di WA ya, WA admin Tasawuf Indonesia. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sampaikan bahwa nanti di bulan Ramadan nanti kita akan ada event, yaitu 21 hari zikir nafas puasa ya. Nanti teman-teman yang ingin mengikuti bisa mengikutinya secara gratis ya. Pengumuman lebih lengkap nanti akan disampaikan ke kami di akhir acara nanti ya Kak ya. Akhir sesi. Ya, jadi acara itu nanti sebenarnya kita akan latihan ya. Di 21 hari itu ada 3 latihan Kak. 3 latihan. Zikir nafas zikir nafas jasadiyah level 1 2 3, lalu zikir nafas kolbiyah, lalu zikir nafas tauhid ya. Nah, zikir nafas tauhid itu yang nanti tanggal 8 itu kita webinar itu. La ilaha illallah. Nah, dan itu di puasa dan dilakukan zikirnya nanti saat perut kosong. Jadi ada 2 nanti setelah makan sahur, setelah sahur ada latihan, tapi itu nggak saya kalau bisa sangat baik, tapi nggak terlalu saya tekankan ya. Yang saya tekankan betul itu pas perut kosong antara jam 12 sampai buka puasa. Kalau waktu Indonesia bagian barat, dan nanti tentu teman-teman bisa menyesuaikan karena audionya nanti akan dibagi sehingga teman-teman bisa latihan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun kita nanti ada Zoom online, ada online-nya, tapi online itu kan direkam. Ya, teman-teman bisa mengikutinya ya. Jadi yang dalamnya Selandia Baru sudah sering ketemu sama yang di Selandia Baru, ada yang dari Berlin juga. Berlin. Ya, ada yang dari Washington kemarin juga. Itu dari sana juga bisa ngikutin nanti. Dan syaratnya hanya pengen masuk grup itu aja kan. Masuk grup aja nanti, karena nanti tutorialnya akan kita bagikan lewat grup ya. Ya baik, ada pertanyaan apa kami? Oke, yang pertama itu dari kolom komentar YouTube Tasawuf Indonesia, dari Yusunan Wongno 3010. Assalamualaikum Abah Yai. Ya. Mohon maaf kalau Amr kan aku yang tak beridentitas. Maksudnya di dalam Amr itu nggak ada nama-nama seperti kita sekarang ya. Misalkan nama saya Solihin. Kalau Amrnya nggak bernama ya, kalau Amrnya nggak bernama atau gimana, Bah? Iya, kalau ada namanya ya itu di dalam ruang dan waktu kan. Nama aja bisa ganti yuk. Iya, nama bisa ganti. Bapak saya itu dulu namanya sebelum menikah namanya Sanuri. Tapi tua-tua itu setelah nikah namanya diganti. Dan itu sebenarnya sangat logis Pak dalam proses terapeutik ya. Jadi orang itu diganti nama, itu diganti identitas. Tujuannya itu loh Kak. Cuma kan orang itu kadang-kadang tidak tahu logikanya ya. Sehingga lalu menyepelekan, ganti nama itu buat apa? Sebenarnya nama itu identitas Kak. Dan orang itu ganti nama sebenarnya diharapkan dia ganti identitas, mengubah bawah sadar gitu. Kayaknya identitas yang paling melekat nama. Jadi makanya mengubah nama itu sebenarnya logis. Saya nggak bilang efektif ya, logis, karena efektivitas itu tergantung pada tingkat penghayatannya. Jadi misalnya saya misalnya Mus ya. Coba kami kami bisa merasakan nggak? Kan kami namanya Siti Aminatul Mahmudah ya. Coba kami dipanggil dengan kata Ami sama misalnya Mbak Mahmudah ya. Beda nggak rasanya? Beda nggak? Beda, karena memang itu beda. Coba kalau kami saya panggil ayahnya kami misalnya namanya
Wahab misalnya ya. Mbak putrinya Pak Wahab, beda Kak. Rasanya beda. Beda-beda. Nah, atau wahai tersayangnya ibu. Nah. Wahai tersayangnya ibu, misalnya kami namanya diganti gitu, punya Habibah apa-apa dengan dimaknani begitu. Tapi saya ini nggak nyuruh loh Kak. Saya cuma mengatakan bahwa itu logis gitu. Logis dan bisa efektif. Kalau memang betul-betul dihayati sebagai cara mengubah identitas. Jadi bisa jadi Kak, trauma-trauma kita di masa lalu itu melekat di nama kita. Melekat di nama. Makanya perubahan nama kalau orang Jawa sekarang sudah nggak populer lagi ya. Kalau dulu zaman bapak itu kalau nikah ganti nama. Oh. Ganti nama orang nikah itu. Ya, jadi bapak Pak D itu berubah semua namanya kalau menikah itu. Oh, mungkin juga di beberapa orang ada yang ganti marga gitu kan? Nah, ya itu mungkin ya itu saya yang jelas itu logis ya. Logis itu tidak mesti efektif. Cuma logis karena kalau efektivitas itu tergantung banyak hal. Jadi betul ya. Kalau kan aku yang tak beridentitas, Amr itu ya. Amr itu wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh itu Amr. Ya waktu itu nggak ada namanya tuh. Nah cuma kalau sudah gemeleger jadi manusia ya, masa manggilnya nggak ada nama? Ya, jadi kalau udah memadat itu ada namanya. Iya, kalau sesuatu sudah memadat ya seperti kami bilang, kalau sesuatu sudah memadat maka dia beridentitas. Nggak bisa tidak beridentitas. Karena udah dikenai hukum sebab. Nah, lalu dikenai hukum ruang dan waktu. Makanya ada namanya trauma. Trauma kan masa lalu. Ada namanya kecemasan, masa depan gitu. Selalu begitu kalau sudah beridentitas itu. Dan mau tidak mau kita mau gitu. Kan dipaksa sebenarnya. Dipaksa untuk begitu. Kami nggak bisa. Kami misalnya, mentang-mentang belajar tasawuf gini, sudah saya ini bukan Ami, saya nggak punya nama. Coba gimana coba? Manggilnya gimana coba? Kami nanti kalau nikah gimana? Nggak bisa Kak. Jadi kalau kita bicara tentang tentang manusia, selama dia masih di dunia, dia kan masih meruang. Masih mau waktu, ya nggak mau punya identitas. Makanya jangan berusaha menghilangkan identitas. Nggak iso. Nanti berubah namanya misalnya. Lama-lama melekat juga, jadi identitas juga kan. Nah jadi maksud saya lampauilah gitu. Nah lampauilah, tidak dengan menghilangkan. Terus caranya gimana? Kalau orang Islam ya saya dikasih nama Bapak Mustamir, ya saya ini. Lalu dengan latar belakang Bapak yang begini-begini, cara Bapak mendidik ya saya terima. Caranya itu menerima, diterima aja, nggak usah ditolak. Ditolak itu uang sudah jadi kenyataan kok buat tolak. Nah, jadi nerimo. Nah, itu betul ya. Jadi penanya sangat baik ya. Misalkan nama saya Solikin, kalau Amrnya ya nggak ada namanya. Nanti ada lagi ya. Saya nggak tahu ya. Saya tidak dalam rangka menghakimi. Ada orang namamu di alam ini tuh ini kan ada gitu. Oh. Pernah dengar nggak kami? Baru dengar ini. Ya pernah itu ada saya pernah dengar ada pasien kayak Gria Sehat sahabat sebelum itu nanya gitu. Ustaz tuh kalau dulu katanya saya itu orang spiritual itu bilang katanya nama saya di alam ruh itu nama saya ini. Oh. Wah, saya bingung jadinya. Saya nggak tahu. Yang jelas kalau nama itu namanya identitas. Ya. Nah beda nanti dengan potensi itu beda. Potensi, tapi kalau disebut nama, dibayangkan nama seperti nama kita gini ini, wah ya kan enggak, itu membingungkan nanti. Ya. Nah, itu ya. Jadi benar kalau masih ada nama berarti belum Amr. Amr itu diri yang tidak bernama. Diri yang merasa punya nama. Nah, kami tahu kan namanya Ami. Tahu. Nah, yang tahu namanya Ami itu loh. Oh. Nah, jadi bukan Aminya. Yang sadar bahwa aku itu ditempeli identitas keamian, keami itu ya itu Kak saya kira. Oke. Ya. Untuk selanjutnya ada dari username Rose ELF88. Assalamualaikum Ustadz. Topik tentang karma itu bolehlah dibahas. Ingin tahu bagaimana perspektif dari sisi tasawuf. Pernah Ustadz membahas tentang genomic imprinting dan luka lintas generasi. Apakah ada kaitannya? Ya, saya kira itu ada ya. Saya sedang menyiapkan pembahasan tentang karma ya. Karena kalau saya nyingkat-nyingkat begini, bahas itu saya merasa apa yang saya katakan nanti akan sangat rawan disalahpahami.
Makanya saya menyiapkan kayak makalah gitu kan. Oh. Jadi gini ya, ketika kita mau membahas sesuatu, kita harus sepakat dulu tentang apa esensinya atau takrifnya, apa definisinya. Di sini. Jadi misalnya kita ini bahas karma, apalagi Kak biasanya kalau orang-orang yang populer di kata masyarakat itu kan ada karma, ada reinkarnasi, gitu. Iya, reinkarnasi. Itu kalau saya ngomong karma, kira-kira Kak Ami bayangkannya sama Mas Fatih beda? Jangan-jangan beda. Iya, Gitu. kemungkinan beda. Sehingga nanti kalau saya bahas itu, menurut Kak Ami oke, karena Kak Ami definisinya mirip dengan saya. Sama Mas Fatih marah. Karena nanti Mas Fatih akan menganggap bahwa oh, saya begini, kok begitu sih gitu. Karena memang definisinya berbeda. Dan kita kan kalau karma kan oleh saudara-saudara kita di agama tertentu memang dipercaya, tetapi apakah esensi karma yang mau kita pahami itu yang seperti itu gitu. Gitu. Jadi maksud saya itu kita nanti mau bahas karma memang, tetapi saya berhati-hati karena ini kan kadang-kadang nanti tersangkut paut dengan masalah ya kalau kita nyebut keimanan. Nah, nanti jadi kalau jangan kepleset. Ya, kalau karma secara garis besar yang jelas itu manusia itu laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dia akan dapatkan apa yang dia lakukan gitu. Iya kan? Nah, itu yang dapatkan. Nah, ini dilakukan. Kalau dia baik ya dapat baik, dia buruk ya dapat buruk kan. Kalau kita maknani begitu. Misalnya kita maknani begitu, karma begitu kan ya biasa kan. Ya kata-kata karma kan biasa aja. Tapi kalau nanti dimaknani dengan makna-makna yang populer tapi sebenarnya tidak demikian, nah itu bisa repot. Nah, makanya nanti akan apalagi misalnya reinkarnasi. Reinkarnasi kan nanti kalau memang ada reinkarnasi lalu kiamat loh macam-macam lah nanti. Lalu ada ya saya membaca banyak hal tentang itu ya. Nah, saya baca banyak hal dan pembahasan semacam itu perlu dibahas secara detail. Jadi kalau sepotong-sepotong nggak kayak jawab begini ini, wah itu riskan betul. Karena kita perlu pertama menyepakati definisi. Definisi. Apa yang disebut dengan yang inkarnasi itu apa? Yang re itu apanya? Yang berulang. Tubuhnya kah? Atau pikiran dan emosinya kah? Atau akunya? Yang reinkarnasi itu apa? Nah itu yang disebut reinkarnasi. Atau jangan-jangan maknanya. Ya udah nanti kita bahas itu ya. Ya mohon maaf kalau belum. Nah jadi saya akan bahas tentang genomic imprinting ini ya. Genomic imprinting. Ini sebenarnya terminologi kedokteran ya. Jadi gini. Kalau teman-teman membaca buku Molecules of Emotion misalnya, saya punya bukunya ya, mana Kak? Molecules of Emotion itu buku-buku ilmiah ya, buku-buku ilmiah kedokteran, walaupun tidak populer ya, jambilin nggak? Oh itu ya, Molecules of Emotion, itu print-printan. Nah, ini saya punya buku Molecules of Emotion yang ditulis oleh Bipart PhD ya. Nah ini saya membacanya sudah cukup lama. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang tersimpan di dalam gen kita, di dalam tubuh kita itu bukan hanya fisik, bukan hanya DNA dalam makna fisik, emosinya tersimpan di situ juga. Jadi sebenarnya emosi saya tersimpan di dalam DNA saya, lalu DNA yang berisi emosi tadi saya transfer ke anak saya. Oh. Jadi sebenarnya anak saya di dalam tubuh DNA anak saya itu mengandung ingatan emosi orang tua. Mengandung ingatan emosi dari mbah. Mengandung ingatan dari Nabi Adam juga sebenarnya. Nah itu makanya luar biasa sebenarnya. Nah makanya nanti kan ada teks begini ya. Ini yang nanti membingungkan. Memang membingungkan kalau membahas kayak gitu. Misalnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap sesuatu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut, what is fitrah? Mahiyal fitrah. Nah, fitrah itu apa maksudnya? Kalau secara biologis manusia jelas nggak fitrah. Iya, kadang ada yang lahir udah ada penyakit. Iya, yang lahir itu sudah ada penyakit, misalnya HIV/AIDS. Ibunya HIV, bapaknya HIV, anak HIV. Kan ada penyakit menular seksual. Siapa yang bisa menolak fakta itu? Nggak ada. Ada penyakit yang menular lewat kehamilan ke anaknya. Ada.
Ada ya. Nah, berarti anak itu kan membawa nasib. Membawa nasib orang yang dibawa oleh keburukan orang tuanya gitu kira-kira. Ini kalau dengan asumsi orang tuanya mendapatkan penyakit itu karena berbuat sesuatu yang salah gitu. Berarti anaknya itu kan menanggung dosa orang tua kalau dalam makna biologisnya enggak. Makanya kalau orang memaknai dosa itu biologis, itu repot. Itu ada dosa turunan nanti. Kalau orang tuanya dosa lalu dapat penyakit HIV, lalu anaknya dapat penyakit HIV, itu kan dosanya diturunkan. Kalau kita mendefinisikan dosa sebagai fenomena biologis ya, dan diturunkan memang. Hidungnya Kak Ami itu yang nempel di situ siapa coba Kak? Dari orang tua. Ya, hidungnya bapak, hidungnya ibu, hidungnya mbah dari bapak, hidungnya mbah dari ibu. Nempel di sini. Makanya hidung ini itu sebenarnya punya ingatan biologis sejak Nabi Adam. Di sini ada semua di hidung kita itu, nempel semua itu. Nah, itu dulu begitu dan ternyata sekarang dalam ilmu pengetahuan modern sebenarnya bukan hanya buku Molecules of Emotion ini ya, banyak buku-buku yang secara ilmiah itu menjelaskan begitu. Jadi emosi bahkan diturunkan. Bukan cuma fisik aja. Ya, bukan cuma tanda fisik, tapi yang diturunkan juga emosinya. Nah, itu kalau begitu coba. Nah, lalu kita nanti mau bahas tentang karma. Mau bahas tentang reinkarnasi, mau bahas tentang ini. Ini kalau definisinya tidak kita samakan dulu, wah nanti bahasanya pasti jadi jadi debat kusir. Nah, jadi genomic imprinting itu bisa disebut luka batin lintas generasi, betul. Jadi emosinya Mbah bisa ke Kak Ami. Makanya itu nanti bisa menjelaskan mengapa orang ada yang kesurupan itu dia bisa jadi orang lain. Kayak kesadaran kompleks gitu. Nah, kesadaran komunal, kesadaran komunitas, kesadaran kan ada kesadaran individual, ada kesadaran kolektif ya. Ada kesadaran semesta. Nah, itu yang disebut manusia adalah mikrokosmos. Di dalam diri manusia itu ada ingatan semesta sebenarnya. Nah, ya, misalnya gini, sekarang Kak Ami kan hirup oksigen. Kami tahu nggak asalnya oksigen yang kami hirup? Nggak tahu kan? Itu O2 yang kemarin dihirup siapa coba? Ya, yang kami sekarang CO2 yang kami keluarkan, siapa yang hirup ya? Saya juga masuk ini Kak, ngirup CO2-nya kami ini. Kami menghirup CO2 dari saya ya, O2 dari alam, CO2 kami keluar, nanti kehirup juga bisa Kak? Jadi gimana itu Ustaz? Nah, jadi genomic imprinting. Oleh karena itu sebenarnya ini sangat penting ya untuk dipahami, terutama bagi teman-teman yang usia-usia produktif kesuburan ya. Jadi yang kita turunkan ke anak sebenarnya bukan hanya tanda ini kayak tanda fisik, tetapi yang kita turunkan ke anak juga emosi-emosi kita, atau disebut sebagai luka batin kalau orang sekarang nyebutnya gitu. Nah, itu sangat logis dan sangat ilmiah ya. Jadi apakah itu ada kaitannya? Ya, ada kaitannya. Pertanyaan cuma saya belum membahas karma secara rinci. Jadi teman-teman tidak harus menghakimi duluan. Karena saya belum bahas. Ya, nanti kita bahas secara lebih detail nanti. Ya, baik. Ada lagi nggak? Oke, untuk selanjutnya dari Yusnan Afifur Rahman. Pertanyaannya, terima kasih ilmunya Kiai. Mohon izin bertanya, perbedaan al-kholqu dan al-amru itu referensinya dari mana, Kiai? Oh, itu. Kemarin itu sudah saya jawab itu. Itu sudah saya lewat anunya chatnya ya. Nah, jadi itu kalau Bapak atau Mas ya, iya Kak ya? Iya. Bapak atau Mas ingin tahu lebih detail, bisa membaca di kitab Kimia Us-Sa'adah. Karya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali. Nanti di situ dijelaskan tentang perbedaan antara al-kholqu dan al-amr. Nah, saya mengambilnya dari situ. Ya, jadi saya diilhami ketika saya membaca Kimia Us-Sa'adah Imam Al-Ghazali yang membedakan ala lahul kholqu wal amru. Di Al-Quran itu ada begitu. Lalu beliau menjelaskan membedakan al-amr sama al-kholqu itu apa. Dan itu bukunya sudah saya terjemahkan kan. Kimia Us-Sa'adah saya terjemahkan, lalu saya buat mind mappingnya, dan saya buat
apa itu namanya teknik terapinya. Oh. Jadi saya buat Teknik terapi. terapinya, kalau kimia usahadah itu teknik terapinya kira-kira bagaimana? Terapi yang diilhami oleh kimia usahadah. Oh. Nah, di kitabnya nggak ada. Saya hanya nambahin ini terapi yang diilhami oleh kimia usahadah. Nah, yang di grup ini kepekaan energi zikir kemarin sudah saya share itu. Saya share tentang mind mapping, tentang bedanya al-kholqu dan al-amr, dan sumber kitabnya sudah saya kirimkan, itu yang ada di grup kepekaan energi zikir ya. Okay. Ya. Silakan lagi kan. Untuk selanjutnya dari username Edi Suryanto 8564. Oh lagi ya. Ya, izin bertanya Yai, tanda-tanda seorang guru untuk pembimbing spiritual itu apa aja atau ada standarnya? Jangan distandarkan. Nggak ada Iya standar. betul. Jadi kita itu gini ya Kak ya. Kamu, misalnya bilang ke Kak Ami nih, Kak Ami tidak mungkin menemukan guru, nggak mungkin. Tetapi Kak Ami bisa ditemukan oleh seorang guru. Oh, ditemukan. Jadi kita itu sebenarnya ditemukan, bukan menemukan guru. Kalau kita mau belajar ilmu fikih, menemukanlah, karena itu ada standarnya kan. Kalau belajar mau kiai, wah dia sudah khatam takrib belum ya? Nah, takrib itu kitab, ada Safidatun Najah, ada takrib, nanti ada I'anah, ada Fathul Wahab, ada macam-macam ya kan, banyak kitabnya. Teman-teman boleh dong kalau belajar fikih ya harus gitu kan. Teman-teman mau belajar tafsir, ya dicek ini sudah pernah apa khatam tafsir mana saja ini kiai saya itu. Jalalain aja belum misalnya. Waduh ya gak cocok, mau Jalalain aja belum. Kalau orang Jawa itu saya ngaji tafsir Al-Ibris. Al-Ibris itu ngaji ya. Nah, kan boleh kan? Oh, guru saya ahli tafsir Al-Ibris, guru saya ahli tafsir Jalalain. Nanti ya banyak, ada dari Indonesia kan ada tafsir Al-Misbah, saya punya banyak itu kitab tafsir itu. Nah, itu boleh Kak pakai ukuran. Ya, pakai ukuran lah. Gini ya, ini saya bicara sangat dalam ini. Jangan pernah berusaha mengukur guru tasawuf. Kalau sampean ingin belajar ilmu tasawuf, ukurlah. Ilmu tasawuf loh Kak. Tapi kalau ingin belajar tasawuf, lampaui keinginanmu untuk mengukur. Ya, lampaui keinginanmu untuk mengukur. Karena keinginan mengukur itu muncul terus Kak. Makanya saya sebut melampaui, nggak bisa ditinggalkan karena otomatis itu. Otomatis, itu perjalanan saya dulu. Nah, saya ini cerita-cerita perjalanan saya. Jadi orang itu sebenarnya kalau belajar ilmu syariat harus pakai ukuran Kak, betul. Sanadnya harus jelas ya. Oh ini kalau belajar ilmu apa namanya ilmu fikih tadi, belajar tajwid, belajar usul fikih, belajar ilmu mantek, belajar ini, diukur, ini lulusan mana? Atau belajar ilmu tasawuf diukur boleh, ilmu loh ya. Tasawuf sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, bukan sebagai jalan. Tapi kalau teman-teman mau jadi salik, berhenti mengukur, atau lampaui mengukur, atau lampaui membuat kriteria, lampaui membuat kriteria. Ketika seseorang sudah melampaui membuat kriteria, dia saya bilang pasti dalam tanda petik ya Kak ya, karena ini urusan Allah ya. Tapi saya ingin menekankan, nanti kamu akan ditemukan oleh guru. Ditemukan oleh guru. Ya, kamu akan ditemukan. Jadi nggak bisa, makanya Nabi Musa sama Nabi Khidir, karena Nabi Musa mengukur. Itu tapi nggak salah dalam tatanan syariat dan harus begitu. Kalau kita bicara syariat harus diukur, ditanya gitu loh. Takon mbek guru. Loh kok gitu sih? Ilatnya apa? Loh ngono kan. Kalau ini dasar kitabnya mana? Ya boleh. Memang harus gitulah kalau atau ilmu tasawuf kami bisa belajar ilmu tasawuf loh di UIN. Wah, ahli tasawuf pirang-pirang enggak? Ahli ilmu tasawuf loh ya. Dan itu ada ukurannya. Oh, dokter dulu disertasinya begini kan kalau di kampus kan gitu ya. Oh, dia ahli begini. Ahli betul kalau namanya dokter ya. Ya kecuali dokter-doktoran. Ini dokter betul ini. Sekolahnya betul-betul itu. Oh ya pinter. Wong 3, 4 tahun, 5 tahun belajarnya ya gitu itu kok. Oh, kan mesti jadi spesialis itu. Pinter tenan, boleh kami kalau mau belajar ilmu tasawuf. Jadi misalnya teman-teman mau belajar ilmu tasawuf di tasawuf Indonesia ya silahkan nilai saya ya boleh kan.
Ora cocok Pak Mustamir ya silahkan. Itu kan niatnya memang ingin belajar ilmu tasawuf. Nilailah gurunya. Oh ini nggak layak, oh ini layak silahkan. Tetapi nek arep dadi sufi, berhenti menilai. Berhenti. Semakin kamu menilai semakin jauh. Oh. Tapi kamu semakin pinter. Kamu semakin pinter, tetapi kamu akan semakin jauh dari guru. Jadi berhenti menilainya, berhenti. Makanya ujiannya itu nanti kadang-kadang kita akan dipertemukan oleh guru yang bagi kita ini nggak layak betul. Sebenarnya dia guru. Itu kalau nggak rendah hati kan nggak bisa ketemu kan? Iya kan? Kalau nggak rendah hati nggak bisa ketemu. Wong kadang-kadang guru itu secara sosok itu memang nggak layak, secara ego kita loh. Dan itu saya rasakan betul. Nah itu, dan saya nggak harus bercerita dengan pengalaman saya. Nanti takutnya kalau saya bercerita detail, kecuali saya bercerita kepada orang terdekat ya. Nanti jangan-jangan teman-teman ingin niru saya. Nanti gini loh Kak ya. Guru itu ditemukan secara pribadi, nggak boleh ikut-ikutan. Oh, oke. Guru tasawuf. Jadi nggak boleh karena egonya. Iya gini, misalnya gini. Saya sudah sama guru saya. Nah, saya sudah ketemu guru nih. Sudah damai hati saya. Saya sudah menetapkan hati saya untuk jadi murid beliau. Ego saya muncul, Kak Ami, guru yang paling bagus itu loh guru saya. Berarti Kak Ami itu ikut saya karena Kak Ami ikut saya. Kami nggak nemuin sendiri. Temukan sendiri. Nggak bisa ikut-ikutan gitu. Nanti kalau ikut-ikutan salah Ustadz. Nggak salah. Tetapi kamu jadi belajar ilmu tasawuf. Bukan menjadi tasawuf gitu loh. Jadi bedakan loh ya Kak ya. Saya tidak mengabaikan tentang tentang itu tadi kriteria itu. Tetapi kalau kita belajar dengan kriteria berarti mau belajar ilmu tasawufnya. Tapi kalau ingin jadi sufi, lepaskan semua yang nempel di kita. Ilmu kita selehke, ego ya. Kalau bahasa sederhananya ego ini diselehke. Baru guru mendatangi kamu. Gitu ya Kak ya. Jadi tidak jadi kan nyun sewu saya nggak bisa jawab karena kalau dijawab karena pertanyaannya kan apa tadi Kak? Pertanyaannya kan standar apa? Itu guru spiritual, tanda-tanda seorang guru untuk pembimbing spiritual apakah ada standar? Itu pembimbing. Nah, kalau pembimbing nggak usah pakai standar. Ya terus gimana Ustaz kok bingung kayak? Ya memang bingung kayak. Tugas kita sebenarnya begini nih. Tugas kita itu resik hati ya. Puncakkan kerinduanmu kepada Allah. Niatnya ditoto sih. Nah, ditata dulu, digulei kenapa saya ingin jadi sufi. Kenapa saya ingin jadi sufi? Kadang-kadang muncul biar besok utangku bisa ekonomiku membaik, utangku terbayar. Berarti belum sufi betul itu. Tapi itu bukan salah. Oh, berarti niatku belum tepat. Nah, belum 24 karat jadi sufi. Belum 24 karat ya. Lagi kalau pas ketemu guru kepengen berguru ya, tanya kepada diri, aku ingin apa sebenarnya? Apakah aku ingin benar-benar dekat dengan Allah? Atau jangan-jangan aku ingin yang lain? Jadi aku ingin dekat dengan Allah karena aku jengkel sama keluarga. Itu saja sudah nggak 24 karat toh Kak. Tapi nggak 24 karat itu jangan disebut salah loh ya. Tetap emas Kak, tetapi tidak 24 karat. Jadi tugas kita itu gitu itu loh. Bertanya ke diri yang digolek ya apa. Nanti ketika kita sudah berhenti bertanya atau berhenti menilai, saat hati kita sudah betul-betul niatnya tulus, Allah dikirimkan seorang guru untuk membimbing kita. Jadi bukan kita yang menemukan guru, tapi kalau teman-teman ingin mencari guru ilmu tasawuf, silahkan pakai kriteria. Nah, kriterianya silakan. Kalau kampus ya kriterianya sudah profesor belum, sudah doktor belum, jurnalnya apa saja yang telah dia tulis, kitab apa saja yang telah dia pelajari ya gitu kan. Tapi ini harus jadi sufi selama masih begitu orang ketemu nggak akan ketemu. ya gitu kan. Sudah berapa menit?
37. Oh iya, ya sudah ya. Terima kasih. Ya silakan diumumkan kami ada pengumuman dari kita. Oke, ini untuk pengumuman lanjutan tentang event gerakan 21 hari zikir nafas puasa. Event itu didasarkan pada buku panduan praktis zikir nafas. Dan nanti teman-teman yang mengikuti event ini akan mendapatkan e-booknya, tapi ini tidak bersifat wajib ya. Bila yang mendapatkan e-book itu membayar senilai harga 50.000, atau mungkin kalau teman-teman ingin penawaran yang lebih menarik itu ada paket banding membayar senilai 75.000 akan mendapatkan 3 e-book. Yang pertama itu ada buku panduan 21 hari zikir nafas puasa. Terus yang kedua ada puasa obat dahsyat, dan yang ketiga panduan menyelami hakikat sholat. Dan bagi teman-teman yang telah membeli buku panduan praktis zikir nafas akan mendapatkan e-book panduan 21 hari zikir nafas secara gratis. Untuk pelayanan pembelian akan dimulai pada tanggal 10 Februari 2026. Ya. Terima kasih Kak Ami. Jadi saya ingin mempertegas kembali. Jadi event kita 21 hari zikir puasa itu gratis sifatnya ya. Jadi membeli buku seperti yang ditawarkan kami tadi itu tidak wajib. Nah, bagi yang penasaran tentang dasar ilmunya lah itu, oke, kenapa kok begini, kenapa kok begini, itu kita sudah menyediakan. Tapi kalau hanya ingin praktek ya nggak usah beli ya nggak apa ya. Kalau hanya ingin mempraktekkan gitu. Tapi kalau teman-teman yang ingin memahaminya secara nalar-nalar spiritual dan kedokteran, nah itu buku itu bisa menjadi salah satu bahan bacaan ya. Saya kira demikian kami. Terima kasih sekali. Salam semoga bahagia semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.